Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman yang nonton video ini. Eh, Kami dari kelompok 3 ya, program studi matematika 23A pada kali ini akan membahas mengenai fungsi variabel kompleks. Dimulai dari bab pertama yaitu kompleks number. Sebelumnya, dalam perkuliahan kali ini diampu oleh dua dosen. Yang pertama ada Ibu Eka Rahmi Kahar, yang kedua adalah Bapak Ibnu Hadi MSI. Boleh di next slide. Baik, adapun dari kelompok kami sendiri terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fikri Masyur, dengan NIM 130562008. Kedua ada Riana Hansa dengan NIM 130562007. Yang ketiga ada Kalisa Asrid Alisya dengan NIM 13056230009. Keempat ada Lira Ranti Yamika dengan NIM 13056230010. Dan terakhir ada Sasika Pusposiva dengan NIM 1305301. Baik, kemudian akan kita lanjutkan mengenai pembahasan materi yang akan kita bahas di video kali ini. Ada 6 materi dimulai dari sum and product dan diakhiri dengan complex conjugates. Jadi next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang pertama di sini kita akan membahas subbab dari sum and product. Boleh di next. Di sini terdapat definisinya. Apa sih itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks dapat didefinisikan sebagai pasangan terurut X, Y dari bilangan real yang diinterpretasikan sebagai titik-titik pada bidang kompleks dengan koordinat persegi panjang X dan Y. Bilangan kompleks X, Y dinyatakan dengan Z. Itu ada notasinya di bawah, yaitu Z sama dengan X, Y atau Z sama dengan X plus YI. Untuk jumlah dan hasil kali, kita akan membahas jumlah dan hasil kali. Pada bilangan kompleks Z sama dengan X, Y, nilai X itu disebut bagian real bilangan kompleks Z, dan Y disebut bilangan imajiner bilangan kompleks Z, yang masing-masing diberi dengan simbol X sama dengan REZ dan Y sama dengan LMZ. Next. Di sini terdapat diagram kartesius. Untuk sumbu Y di sini bisa kita titikin, yaitu di sini ada 0,Y. Lalu di sumbu X itu disebut sumbu real, kita titikkan itu dengan X, 0. Untuk bilangan imajinernya di sini kita titikkan di sumbu Y yaitu 0,1, dan kita tarik X, Y itu ada Z dengan X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Lalu notasinya, jika X, 0 sebagai titik pada bidang kompleks, maka X, 0 adalah bilangan real. Dan X, Y ini biasa disimbolkan dengan Z. Bilangan kompleks biasanya disimbolkan dengan C. Di sini terdapat notasinya, yaitu Z sama dengan X, Y, himpunan bagian dari bilangan kompleks. Di sini C di sini sebagai simbol dari bilangan kompleks. Boleh di next. Oke, di sini notasi jumlah dan hasil kari dari dua bilangan kompleks. Misalkan Z1 dan Z2 himpunan bilangan kompleks, dengan Z1-nya sendiri itu X1, Y1, dan Z2-nya itu X2, Y2. Sehingga Z1 sama dengan Z2 jika X1-nya itu sama dengan X2 dan Y1-nya itu sama dengan Y2. Yang kedua di sini penjumlahan dua bilangan kompleks, maka akan menjadi X1, Y1 ditambah X2, Y2. Maka jika kita gabung menjadi X1 plus X2, Y1 plus Y2. Untuk yang ketiga, perkalian dari dua bilangan kompleks, ini Z1, Z2, yaitu akan menjadi X1 kali X2 dikurang Y1 kali Y2, Y1 kali X2 ditambah X1, Y2. Next. Di sini terdapat contohnya. Yang pertama, jika Z1-nya X1,0 dan Z2-nya itu X,2, X2,0, himpunan bilangan kompleks. Nah, di sini substitusikan ke dalam rumus penjumlahan yang
tadi sebelumnya. Terus ini aku notasikan X1 sebagai X1 dan 0 sebagai 1. Terus di Z2-nya X2 sebagai X2 dan 0-nya sebagai Y2. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus penjumlahan tadi. X1-nya kita masukkan X1, terus X2-nya X2. Y1-nya ini tadi kita dapatkan 0 dan Y2-nya kita dapatkan 0. Sehingga kita dapatkan Z1 ditambah Z2 itu X1 ditambah X2, 0. Untuk contoh yang kedua, Z1 di sini ada X1,0 dan Z2 ini X2,0. Sama seperti sebelumnya, cuman ini adalah perkaliannya. Nah, kita substitusikan kembali menjadi X1 kali X2 dikurang 0 kali 0, 0 kali X2 ditambah 0 kali X1. Sehingga menjadi X1 kali X2, 0. Boleh di next. Nah, di sini terdapat notasi kembali, misal Z, X, Y, himpunan bilangan C. Maka, tadi kan kita dapatkan di sumbu kartesius itu, X itu X,0 dan Y itu 0,Y. Nah, kita kembangkan kembali 0, Y itu menjadi 0,1 kali Y, 0. Dari mana ini? Di sini kita hitung kembali, kita substitusikan kembali ke rumus perkalian. Sehingga kita dapatkan di sini X1-nya 0, X2-nya Y, Y1-nya 1, dan Y2-nya 0. Kita substitusikan sehingga terbukti bahwa 0, Y itu adalah Y, apa? 0,1 kali Y,0. Lalu, bilangan X itu himpunan bilangan real atau X,0 himpunan bilangan kompleks. Maka, Z sama dengan X, Y itu sama dengan X plus Y dengan I itu yang tadi kita dapatkan 0,1. Kenapa itu 0,1 diambil dari sebelumnya dan kita asumsikan 0,1 sebagai I? Maka diperoleh I kuadrat itu 0,1 kali 0,1. Kita hitung kembali ke dalam rumus perkalian sehingga kita dapatkan min 1. Maka I himpunan bilangan kompleks sebagai bilangan imajiner murni, maka min 1 itu sama dengan I kuadrat himpunan bilangan real. Penulisan kembali ke dalam Z kuadrat itu adalah sama dengan Z kali Z, dan Z pangkat 3 itu Z kuadrat dikali Z, dan seterusnya serupa dengan yang ada di bilangan real. Next. Dengan penulisan X, Y sama dengan X plus Y, himpunan bilangan C, maka operasi pertambahan dan perkalian di himpunan kompleks menjadi, tadi kan X, Y-nya itu cuman X beda dari ini. Kalau ini ada I-nya. Sehingga jika di pertambahan dan perkalian ini akan beda. Jika di penjumlahan Z1 plus Z2 sama dengan X1 plus IY ditambah X2 plus IY. Sehingga menjadi X1 plus X2 ditambah I kali Y1 plus Y2. Lalu untuk perkaliannya, Z1 kali Z2 itu X1 plus Y1 dikali X2 plus Y2 akan menjadi X1 kali X2 dikurangi 1 kali Y2 dikali, ini dikali I Y1 kali X2 plus X1 kali Y2. Boleh next. Ini ada contoh kembali. Jika Z1 sama dengan 3 tambah 2I plus Z2-nya itu 4 min I. Tentukan hasil operasi dari Z1 ditambah Z2 ke dalam bentuk sederhana. Kita substitusikan kembali ke rumus penjumlahan dua bilangan kompleks, maka tadi X1-nya itu 3, X2-nya itu ada 4, Y1-nya ada 2I, dan Y2-nya ada I. Lalu kita dapatkan 7 plus I. Jadi hasil dari Z1 plus Z2 dari operasi tersebut adalah 7 plus I. Untuk contoh 2-nya, di sini kita periksa bahwa 2, min 3 dikali min 2,1
min 2,1 sama dengan min 1,8. Lalu kita analisis untuk X1-nya itu 2, Y1-nya itu min 3, X2-nya itu min 2, satunya itu Y1-nya itu Y2-nya itu 1. Terus kita substitusikan kembali ke rumus perkalian dua bilangan kompleks. Maka tadi X1-nya kan 2, terus kita substitusikan semuanya sehingga kita dapatkan min 4 dikurang min 3,6 plus 2 sehingga kita dapatkan menjadi min 1,8. Maka terbukti bahwa 2, min 3 dikali min 2,1 itu adalah sorry ini adalah min 1,8. Boleh next. Yang subbab kedua ini ada basic algebraic properties. Boleh di next. Di sini sifat dasar aljabar ada 3. Ada komutatif, asosiatif, distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Sini komutatif, yaitu Z1 plus Z2 itu sama aja dengan Z2 plus Z1. Lalu untuk perkaliannya, Z1 kali Z2 itu sama aja hasilnya dengan Z2 kali Z1. Untuk penulisan notasi Y sama dengan YI itu juga sama aja. Lalu Z sama dengan X plus YI bisa juga ditulis dengan Z sama dengan X plus Y. Untuk asosiatifnya, di sini Z1 ditambah Z2 terlebih dahulu, baru ditambah Z3. Itu bisa juga dengan Z1 ditambah Z2, baru Z2 tambah Z3. Lalu untuk perkaliannya, di sini ada Z1 kali Z2 terlebih dahulu, baru dikalikan Z3, sama dengan bisa disederhanakan menjadi Z1 kali Z2, baru dikali Z3. Untuk distributif perkalian terhadap penjumlahan, Z dikali Z1 plus Z2 itu sama aja dengan kita kali ke dalam menjadi Z1 ditambah Z kali Z2. Boleh di next. Untuk pembuktian komutatif, di sini Z1 tambah Z2 sama dengan Z2 plus Z1. Nah, kita dapatkan Z1 ini menjadi X1, Y1 dan Z2-nya itu X2, Y2. Kita substitusikan kembali ke rumus penjumlahan. Tadi X1-nya itu X1, terus X2-nya itu X2 sama ya. Lalu kita dapatkan menjadi Z2 plus Z1. Sehingga terbukti nih bahwa pembuktian komutatif Z1 plus Z2 sama dengan Z2 plus Z1 itu benar. Boleh di next. Di sini kita bahas elemen identitas. Elemen identitas penjumlahan itu ada 0 sama dengan 0,0. Sedangkan untuk identitas perkalian itu 1 sama dengan 1,0. Bilangan kompleks yang ketika dijumlahkan atau dikalikan dengan bilangan kompleks lainnya itu tidak akan mengubah bilangan kompleks itu sendiri. Contohnya, di sini ada Z tambah 0, itu sama aja kan dengan Z, dan Z kali 1 itu sama dengan Z. Boleh di next. Setiap bilangan kompleks Z sama dengan X, Y memiliki inverse penjumlahan yaitu min Z sama dengan min X, min Y sehingga Z plus min Z sama dengan 0. Untuk setiap bilangan kompleks tak 0, Z itu X, Y memiliki inverse perkalian Z min 1 sehingga Z kali Z inverse sama dengan 1. Konstruksi bentuk Z min 1. Di sini bilangan kompleks ada bilangan kompleks Z dan kita ambil bilangan kompleks sembarang UV dan bilangan kompleks Z X, Y. Itu sama dengan elemen identitas 1,0. Lalu kita itu menjadi X kali U min YV sama dengan 1, YU plus XV sama dengan 0. Lalu dengan menggunakan cara eliminasi, maka didapat U itu sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat. Dengan V-nya itu min Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi bentuk inverse perkalian dari Z X, Y adalah
Di sini ada notasinya, Z inverse itu X bagi X kuadrat plus Y kuadrat, koma, min Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Boleh do next. Nah, di sini kita punya contoh. Diberikan bilangan kompleks Z1 itu 3,2. Nah, tentukan inverse dari perkalian tersebut. Di sini tadi kita sebelumnya punya rumus. Lalu kita substitusikan X-nya itu 3 dan Y-nya itu 2. Lalu kita hitung 3 per 9 tambah 4 yaitu 13, koma min 2 per 9 plus 4 yaitu 13. Lalu kita dapatkan inverse perkalian dari Z1 ini 3,2 kita dapatkan 3 per 13, koma min 2 per 13. Boleh di next. Bab selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya yaitu subbab 1.3 further algebraic properties, di mana pada bab ini memperdalam operasi-operasi yang telah disampaikan di subbab sebelumnya. Boleh di next. Pada bagian ini akan ditunjukkan bahwa keberadaan perkalian inverse menunjukkan bahwa jika hasil perkalian Z1, Z2 adalah 0, maka setidaknya salah satu faktor Z1 dan Z2 juga sama. Misalnya Z1 kali Z2 sama dengan 0 dengan Z1 tidak sama dengan 0. Di sini akan dilakukan pembuktian di mana Z2 sama dengan Z2 dikali 1. Sama dengan Z2 dikali Z1 dikali Z1 inverse. Kemudian sama dengan Z1 inverse dikali Z1. Kemudian hasilnya dikali Z2. Sama dengan Z1 inverse dikalikan dengan hasil kali Z1 dikali Z2. Maka kita asumsikan bahwa Z1 dikali Z2 sama dengan 0, maka Z1 inverse dikali 0 sama dengan 0. Namun jika kedua bilangan kompleks Z1 dan Z2 bukan 0, maka hasil perkaliannya adalah Z1 kali Z2. Boleh di next. Kemudian selanjutnya ada pengurangan dan pembagian dalam bentuk penjumlahan dan perkalian inverse. Untuk yang pertama yaitu pengurangan, di mana Z1 dikurang Z2 sama dengan Z1 ditambah Z2 inverse. Kemudian jika Z1-nya berbentuk X1, Y1 dan Z2-nya sama dengan X2, Y2, maka Z1 kurang Z2 sama dengan X1, Y1 ditambah X1 inverse, Y1 inverse. Maka dapat dituliskan juga Z1 dikurang Z2 sama dengan X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Kemudian jika Z1-nya berbentuk X1 plus IY1 dan Z2 sama dengan X2 plus IY2, maka bentuk pengurangannya yaitu X1 dikurang X2 sama dengan X1 dikurang X2 ditambah I dikali Y1 dikurang Y2. Kemudian yang kedua yaitu bentuk pembagiannya, di mana Z1 per Z2 sama sama saja dengan Z1 dikalikan dengan Z2 inverse. Dengan catatan Z2 tidak sama dengan 0. Jika Z1-nya berbentuk X1, Y1 dan Z2 sama dengan X2, Y2, maka pembagiannya X1 per X2 sama dengan X1, Y1 dikalikan dengan inverse Z2 yaitu X2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat, min Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Maka didapatkan hasilnya yaitu Z1 per Z2 sama dengan X1 dikali X2 plus Y1 kali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, Y1 kali Y1 dikali X2 dikurang X1 dikali Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Kemudian jika Z1-nya berbentuk X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2, maka bentuk pembagiannya yaitu Z1 per Z2 sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah I dikali Y1 kali X2 dikurang X1 kali Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Atau dapat disederhanakan dalam bentuk Z1 per Z2 sama dengan
X1 plus Y1 per X2 plus Y2 dikalikan dengan X2 per Y2 per X2 dikurang Y2. Boleh di next. Selanjutnya ada operasi berbentuk Z1 plus Z2 per Z3. Itu sama saja dengan Z1 per Z3 ditambah Z2 per Z3. Berikut ada pembuktiannya, di mana Z1 plus Z2 per Z3 itu sama saja dengan Z1 ditambah Z2 dikalikan dengan Z3 inverse. Sama dengan Z1 dikali Z3 inverse ditambah Z2 dikalikan Z3 inverse. Maka terbukti bahwa Z1 ditambah Z2 per Z3 sama dengan Z1 per Z3 ditambah Z2 per Z3. Kemudian ada beberapa sifat yang melibatkan hasil bagi yang mengikuti dari relasi-relasi sebelumnya. Yaitu ada persamaan 4, di mana 1 per Z2 sama dengan Z2 inverse, di mana selama Z2 tidak sama dengan 0. Yang merupakan persamaan 2 ketika Z1-nya itu sama dengan 1. Kemudian selanjutnya dari persamaan 2 dapat dituliskan juga ke dalam bentuk lain, yaitu terdapat persamaan 5, di mana Z1 per Z2 sama dengan Z1 dikalikan 1 per Z2, di mana Z2 tidak sama 0. Selain itu juga dapat diamati bahwa Z1 dikali Z2 dikalikan dengan hasil kali Z1 inverse dikali Z2 inverse sama dengan Z1 dikali Z1 inverse dikalikan hasilnya dengan Z2 dikali Z2 inverse sama dengan 1, di mana Z1 tidak sama 0 dan Z2 tidak sama 0. Oleh karena itu, didapatkan bahwa Z1 inverse dikali Z2 inverse sama saja dengan hasil kali Z1 Z2 inverse. Kemudian dari persamaan 4 juga menunjukkan bahwa 1 per Z1 dikalikan 1 per Z2 sama saja dengan hasil dari 1 per Z1 dikali Z2, di mana Z1 tidak sama dengan 0 dan Z2 tidak sama dengan 0. Berikut ada pembuktiannya. 1 per Z1 dikalikan 1 per Z2 sama dengan Z1 inverse dikalikan Z2 inverse. Dapat dituliskan juga dengan Z1 dikali Z2, kemudian hasilnya diinverskan, sama dengan 1 per Z1 dikali Z2. Boleh di next. Maka dengan begitu juga dapat dibentuk persamaan yang ketujuh, yaitu Z1 per Z3 dikalikan Z2 per Z4 sama dengan hasilnya dengan Z1 dikali Z2 per Z3 dikalikan dengan Z4, di mana Z3 tidak sama dengan 0 dan Z4 tidak sama dengan 0. Kemudian pada akhirnya didapatkan bahwa rumus binomial yang melibatkan bilangan real tetap berlaku dengan bilangan kompleks. Artinya jika Z1 dan Z2 adalah dua bilangan kompleks yang bukan 0, maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Boleh di next. Berikut ada contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, jika Z1-nya berbentuk 4 plus I dan Z2-nya itu sama dengan 2 min 3I, tentukan hasil operasi Z1 per Z2. Seperti yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa Z1 per Z2 itu memiliki persamaan X1 plus Y1 per X2 plus Y2 dikalikan dengan X2 per Y2 per X2 min Y2. Maka kita substitusikan Z1 dengan Z2-nya, di mana X1 itu sama dengan 4, Y1-nya itu I, kemudian X2-nya 2, dan Y2-nya itu min 3, dikalikan dengan X2-nya 2, dan Y2-nya plus 3 per 2 plus 3I. Didapatkan hasilnya yaitu 8 plus 12I ditambah 2I dikurang 3 per 4 ditambah 6I dikurang 6I per 9.
Maka hasilnya 5 plus 14I per 13. Atau dapat kita tuliskan juga 5 per 13 ditambah 14 per 3I. Kemudian untuk contoh yang kedua, kurang lebihnya sama dengan contoh yang pertama, di mana terdapat soal tentukan hasil dari operasi 5I per 1 min I dikalikan 2 min I dikalikan 3 min I. Untuk bentuknya seperti ini, dapat kita kalikan dulu eh, penyebutnya, yang hasil akhirnya itu nantinya akan menjadi min 10I. Kemudian 5I per min 10I dapat kita sederhanakan menjadi min 1/2. Boleh di next. Kemudian untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi bab selanjutnya itu ada 1.4, yaitu mengenai vektor dan modulus. Boleh di next. Nah, di sini terdapat pengertian vektor. Jadi dalam matematika itu, khususnya dalam bilangan kompleks, setiap bilangan kompleks Tanol dapat direpresentasikan dalam bentuk Z sama dengan X tambah Y, di mana X-nya itu merupakan bagian real dan Y-nya itu merupakan bagian imajiner. Bilangan kompleks ini dapat dipetakan ke dalam bidang kompleks dengan koordinat X, Y. Setiap bilangan kompleks Z dapat dianggap sebagai vektor yang berawal dari titik asalnya yaitu 0,0 menuju titik X, Y di bidang kompleks. Dengan kata lain, bilangan kompleks dapat direpresentasikan sebagai vektor radius dari titik asal ke koordinat yang bersesuaian. Boleh di next? Sebagai Z1 sama dengan X1 ditambah Y1, Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 tambah Y2. Nah, ini tuh mirip dengan aturan segitiga dalam penjumlahan vektor. Nah, yang kedua yang ada di kanan, ini tuh merupakan pengurangan bilangan kompleks. Jadi, jika dua bilangan kompleks diberikan sebagai Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 dikurangi X2 ditambah I dikali Y1 dikurangi Y2. Ini tuh merupakan paralelogram di mana vektor Z1 dikurangi Z2 ini hasil dari pengurangan. Boleh di next? Nah, di sini ada contoh soal dari materi vektor, yaitu tentukan posisi bilangan Z1 ditambah Z2 dan Z1 dikurangi Z2 secara vektorial ketika Z1-nya itu berada di titik negatif akar 3,1 dan Z2-nya berada di titik akar 3,0. Nah, pertama-tama di sini diketahui bahwa Z1-nya itu merupakan X1 tambah Y1. Seperti yang kita ketahui pada soal, X1-nya itu merupakan negatif akar 3 dan Y1-nya itu merupakan 1. Jadi di sini negatif akar 3 tambah I dikali 1. Nah, selanjutnya di sini ada Z2. Z2 itu X2 ditambah Y2. Nah, di soal kan udah diketahui di titik akar 3 dan 0. Jadi di sini X2 tambah Y2 sama dengan akar 3 ditambah I dikali 0. Nah, langkah pertamanya kita akan menghitung Z1 plus Z2. Nah, Z1 plus Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 tambah Y2. Sama dengan eh, akar negatif akar 3 ditambah akar 3 ditambah I dikali 1 tambah 0. Sama dengan 0 tambah I dikali 1 sama dengan I. Nah, di sini terbukti bahwa Z1 tambah Z2-nya itu merupakan I. Jadi hasilnya ada di titik koordinat 0,1. Terus yang kedua yaitu mencari hasil Z1 dikurangi Z2. Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 dikurangi X2 ditambah I dikali Y1 dikurangi Y2 sama dengan negatif akar 3 dikurangi akar 3 ditambah I dikali 1 dikurangi 0 sama dengan negatif 2 akar 3 ditambah I dikali 1 sama dengan negatif 2 akar 3 tambah I. Nah, jadi hasilnya ada di titik negatif 2 akar 3,1. Boleh di next? Nah, ini merupakan gambar grafiknya. Jadi, sumbu horizontal itu
merepresentasikan bagian real dari bilangan kompleks, lalu ada sumbu vertikalnya. Sumbu vertikalnya itu merepresentasikan bagian imajiner dari bilangan kompleks. Nah, di sini vektor Z1 dan vektor Z2 digambarkan sebagai panah dari titik asal 0,0 menuju koordinat masing-masing. Nah, pada penjumlahan Z1 plus Z2 digambarkan dengan metode segitiga, di mana vektor hasil berada di titik 0,1. Lalu ada di pengurangan Z1 kurangi Z2 direpresentasikan dengan metode paralelogram yang hasilnya berada di titik negatif 2 akar 3,1. Boleh di next? Oke, selanjutnya mengenai modulus. Jadi modulus atau nilai mutlak dari bilangan kompleks adalah panjang vektor yang terbentuk dari bilangan tersebut pada bilangan kompleks. Dengan kata lain, modulus menunjukkan jarak bilangan kompleks dari titik asal 0,0 pada bidang kompleks. Nah, jika kita memiliki bilangan kompleks dalam bentuk Z sama dengan X tambah YI, maka modulusnya diberikan oleh mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau mutlak Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena bilangan kompleks tidak memiliki urutan seperti bilangan real. Namun, modulus dari bilangan kompleks mutlak Z1 dan mutlak Z2 bisa dibandingkan karena modulus adalah bilangan real yang merepresentasikan panjang vektor masing-masing bilangan kompleks. Boleh di next? Nah, di sini ada sifat-sifat dari modulus. Jadi, jika Z sama dengan X tambah YI, maka berlaku sifat yang pertama, ada mutlak Z sama dengan mutlak negatif Z sama dengan mutlak Z vektor Z sama dengan mutlak negatif vektor Z. Nah, jadi mutlak Z sama dengan mutlak negatif Z, itu tuh modulus tidak berubah jika kita mengalihkan bilangan kompleks dengan negatif 1. Lalu, mutlak Z sama dengan mutlak vektor Z. Jadi di situ tuh modulus bilangan kompleks sama dengan modulus dari konjugatnya, yaitu vektor Z sama dengan X dikurangin YI. Nah, selanjutnya nilai mutlak Z sama dengan nilai mutlak negatif vektor Z. Modulus tetap sama meskipun konjugatnya dikalikan dengan 1. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini ada sifat dasar modulus. Yang pertama itu ada X lebih kecil sama dengan mutlak X, lebih kecil sama dengan mutlak Z. Y lebih kecil sama dengan mutlak Y, lebih kecil sama dengan mutlak Z. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa nilai absolut dari bagian real atau imajiner tidak lebih besar dari modulus bilangan kompleks itu sendiri. Modulus mutlak Z adalah panjang vektor yang selalu lebih besar atau sama dengan salah satu komponennya. Nah, terus yang kedua di sini ada ketidaksamaan segitiga atau triangle untuk dua bilangan kompleks Z1 sama dengan Z2. Di sini ada mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 lebih kecil sama dengan mutlak Z1 ditambah Z2. Mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 ditambah Z3 ditambah sampai dengan mutlak Zn lebih kecil sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 ditambah mutlak Z3 dan seterusnya sampai mutlak Zn. Nah, ketidaksamaan ini menyatakan bahwa panjang vektor hasil penjumlahan tidak pernah lebih besar dari jumlah panjang masing-masing vektor. Nah, ini tuh merupakan konsep dasar dalam geometri vektor dan digunakan dalam banyak aplikasi analisis kompleks. Lalu yang ketiga di sini ada ketidaksamaan segitiga untuk pengurangan. Di sini ada mutlak Z1 dikurangi Z2 lebih kecil sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak negatif Z2. Mutlak Z1 dikurangin Z2 lebih kecil sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Nah, ketidaksamaan pertama menunjukkan bahwa jarak antara dua bilangan kompleks tidak lebih besar dari jumlah panjang modulus masing-masing. Nah, ketidaksamaan yang kedua ini menunjukkan bahwa jarak antara dua bilangan kompleks tidak kurang dari selisih panjang modulusnya. Nah, selanjutnya itu ada batas bawah penjumlahan modulus. Jadi selain batas atas, modulus hasil penjumlahan dua bilangan kompleks juga memiliki batas bawah. Batas bawahnya itu yaitu nilai mutlak Z1 ditambah Z2 lebih besar sama dengan mutlak Z1 dikurangin mutlak Z2. Lalu selanjutnya ada ketidaksamaan segitiga terbalik. Jadi ini merupakan bentuk lain dari sifat yang sebelumnya yang tadi, yaitu mutlak Z1 ditambah Z2 lebih besar dari sama dengan mutlak Z1 dikurangin mutlak Z2. Boleh di next? Nah, ini ada contoh soal dari materi modulus, yaitu buktikan nilai mutlak 2 ditambah 3i per 1 dikurangin i sama dengan 1/2
akar 26. Nah, pertama-tama langkah pertama kita akan menyederhanakan bilangan kompleksnya terlebih dahulu. Jadi Z sama dengan 2 ditambah 3I per 1 dikurangi I. Lalu selanjutnya sama dengan 2 ditambah 3I per 1 dikurangi I dikali 1 ditambah I per 1 tambah I. Lalu 2 ditambah 2I ditambah 3I tambah 3I kuadrat per 1 dikurangi I kuadrat. Lalu sama dengan 3I kuadrat ditambah 5I ditambah 2 per 1 dikurangi I kuadrat. Sama dengan 3 dikali min 1 ditambah 5I tambah 2 per 1 dikurangi min 1. Lalu selanjutnya min 3 ditambah 5I tambah 2 per 1 ditambah 1. Sama dengan 5I dikurangi 1 per 2. Selanjutnya min 1 per 2 ditambah 5I per 2. Nah, langkah keduanya itu mencari nilai modulusnya menggunakan rumus mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X kuadratnya ini kan tadi udah dicari ya. X kuadratnya, X-nya itu min 1 per 2, lalu Y-nya itu 5I per 2. Nah, terus kita masukin ke dalam rumus, jadi akar min 1 per 2 kuadrat ditambah 5 per 2 kuadrat. Terus hasilnya akar 1 per 4 ditambah 25 per 4 sama dengan akar 26 per 4, terus disederhanain menjadi 1 per 2 akar 26. Jadi di sini terbukti bahwa mutlak dari 2 ditambah 3I per 1 dikurangi I, yaitu hasilnya 1 per 2 akar 26. Boleh di next. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada materi triangle inequality atau ketidaksamaan segitiga. Ketidaksamaan segitiga memberikan batas atas untuk modulus jumlah dua bilangan kompleks Z1 dan Z2. Seperti pada gambar, yang pertama teorema ketidaksamaan segitiga, modulus Z1 tambah Z2 kurang dari sama dengan modulus Z1 ditambah dengan modulus Z2. Ketidaksamaan ini memiliki makna geometris yang menyatakan bahwa panjang salah satu sisi segitiga tidak lebih besar dari jumlah panjang sisi lainnya. Secara geometris, hal ini dapat dipahami dari konsep dasar segitiga. Jika Z1 dan Z2 pada garis yang sama atau kolinear, atau salah satu dari mereka adalah 0, maka persamaan ini menjadi kesetaraan. Selanjutnya ada akibat dari ketidaksamaan segitiga tadi, yaitu modulus Z1 tambah Z2 lebih besar sama dengan modulus dari modulus Z1 dikurangi dengan modulus Z2. Ketidaksamaan ini menyatakan bahwa panjang satu sisi segitiga juga harus lebih besar atau sama dengan selisih panjang dua sisi lainnya. Buktinya, misalkan Z1 dan Z2 itu adalah elemen bilangan kompleks. Kemudian dengan definisi modulus Z1 itu sama dengan modulus Z1 tambah Z2 ditambah dengan minus Z2. Itu kurang dari sama dengan modulus Z1 tambah Z2 ditambah dengan modulus minus Z2. Karena modulus minus Z2 ini sama dengan modulus Z2, maka diperoleh hasilnya modulus Z1 tambah Z2 lebih besar sama dengan modulus Z1 dikurangi modulus Z2. Nah, jika modulus Z1 kurang dari modulus Z2, maka kita cukup menukar Z1 dengan Z2. Untuk yang kedua ini, maka diperoleh hasil yang sama, yaitu modulus Z1 ditambah Z2 lebih besar sama dengan minus dari modulus Z1 dikurangi dengan modulus Z2. Maka dari pertidaksamaan 1 dan 2 terbukti bahwa modulus Z1 tambah Z2 lebih besar sama dengan modulus dari modulus Z1 dikurangi dengan modulus Z2. Selanjutnya ada variasi lain dari ketidaksamaan segitiga. Karena modulus Z2 itu akan sama dengan modulus dari minus Z2, maka kita dapat mengganti Z2 menjadi minus Z2 dalam kedua ketidaksamaan sebelumnya untuk mendapatkan dua bentuk tambahan, yaitu modulus Z1 dikurangi Z2 itu lebih kecil sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2, dan modulus Z1 kurang Z2 lebih besar sama dengan modulus dari modulus Z1 dikurangi dengan modulus Z2. Kesimpulannya adalah secara matematis, ketidaksamaan ini dirumuskan sebagai batas atas dan batas bawah, dengan batas atasnya modulus Z1 tambah Z2 kurang dari sama dengan modulus Z1 tambah Z2. Modulus Z1 tambah modulus Z2. Ini berarti bahwa jumlah panjang dua bilangan kompleks tidak lebih besar dari nilai absolut masing-masing bilangan. Untuk yang batas bawahnya, modulus Z1 tambah Z2 lebih besar sama dengan modulus dari modulus Z1 dikurangi dengan modulus Z2. Ini menunjukkan bahwa jumlah panjang dua bilangan kompleks tidak lebih kecil dari selisih nilai absolut masing-masing bilangannya. Kemudian ada contohnya, contoh 1, misalkan sebuah titik Z terletak pada lingkaran satuan, sehingga modulus Z sama dengan 1. Dengan menerapkan ketidaksamaan segitiga untuk Z kurang dari 2. Maka diperoleh sesuai definisi modulus
min 2 itu sama saja dengan modulus Z ditambah dengan minus 2. Itu lebih kecil sama dengan modulus Z ditambah modulus min 2. Karena modulus Z sama dengan 1 dan modulus min 2 sama dengan 2, maka diperoleh modulus Z min 2 kurang dari sama dengan 1 ditambah 2. Hasilnya 3. Dan modulus Z min 2 itu sama dengan modulus Z tambah minus 2 lebih besar sama dengan modulus dari modulus Z dikurangi dengan modulus min 2. Maka diperoleh modulus Z min 2 lebih besar sama dengan modulus dari 1 min 2 atau modulus 1 atau 1. Jadi diperoleh modulus Z min 2 memiliki batas antara 1 dan 3. Selanjutnya, pertidaksamaan segitiga dari yang A tadi dapat digeneralisasikan melalui induksi matematika ke dalam penjumlahan yang melibatkan sejumlah suku yang terbatas. Modulus Z1 tambah modulus Z1 tambah Z2 ditambah titik-titik sampai ditambah Zn itu kan kurang dari sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2 ditambah titik-titik ditambah dengan modulus Zn dengan N sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Yang pertama, untuk memberikan rincian bukti induksi di sini, perhatikan bahwa kita ketika basis induksi N sama dengan 2. Modulus Z1 tambah Z2 kurang dari sama dengan modulus Z1 tambah modulus Z2. Kasus ini sudah terbukti dengan ketidaksamaan segitiga dasar. Yang kedua, jika pertidaksamaan segitiga dasar berlaku ketika N sama dengan M, maka modulus Z1 tambah Z2 ditambah titik-titik ditambah Zm kurang dari sama dengan modulus Z1 tambah modulus Z2 ditambah titik-titik sampai ditambah modulus Zm. Nah, untuk langkah induksinya membuktikan bahwa ini juga berlaku untuk N sama dengan M plus 1. Maka modulus Z1 tambah Z2 ditambah titik-titik sampai ditambah Zm ditambah lagi dengan Zm plus 1. Kan kurang dari sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2 ditambah titik-titik sampai ditambah dengan modulus Zm dan ditambah lagi dengan modulus Zm plus 1. Sehingga terbukti bahwa ketidaksamaan tetap berlaku untuk N sama dengan M plus 1. Karena basis dan langkah induksi telah terbukti, maka ketidaksamaan segitiga berlaku untuk setiap jumlah bilangan kompleks dengan jumlah suku yang berhingga. Di sini contohnya, misalkan Z menyatakan sembarang bilangan kompleks yang terletak pada lingkaran modulus Z sama dengan 2. Ketidaksamaan D memberitahu kita bahwa modulus 3 ditambah Z ditambah Z kuadrat akan kurang dari sama dengan 3 ditambah modulus Z ditambah modulus Z kuadrat. Nah, karena modulus 3 yaitu 3, modulus Z itu 2, dan modulus Z kuadrat itu sama saja dengan modulus Z dikuadratkan, itu hasilnya adalah 2 kuadrat yaitu 4, maka modulus 3 ditambah Z kuadrat akan kurang dari sama dengan 3 tambah 2 tambah 4, atau akan kurang dari 9. Ini menunjukkan bahwa nilai modulus 3 ditambah Z kuadrat tidak akan melebihi 9 untuk setiap Z yang terletak pada lingkaran modulus Z sama dengan 2. Contoh yang ketiga, diketahui PZ adalah suatu polinomial kompleks dengan derajat N. PZ sama dengan A0 ditambah A1Z ditambah A2Z kuadrat ditambah titik-titik sampai ditambah AN Z pangkat N, dengan AN tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita akan membuktikan ketidaksamaan 1 per PZ kurang dari 2 per modulus AN dikalikan dengan R pangkat N. Pertama, definisikan W sama dengan A0 per Z pangkat N ditambah A1 per Z pangkat N min 1 ditambah A2 per Z pangkat N min 2 ditambah titik-titik sampai ditambah N min 1 per Z yang merupakan polinomial dengan derajat lebih dari N dibagi dengan Zn dari Z pangkat N. Dari sini kita dapat menulis ulang polinomial PZ sebagai PZ sama dengan AN plus W dikalikan dengan Z kuadrat dengan Z tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya mengalihkan persamaan G ini dengan Z kuadrat, maka menjadi W kali Z pangkat N sama dengan A0 ditambah A1Z ditambah A2Z kuadrat ditambah titik-titik sampai ditambah AN min 1 Z pangkat N min 1. Mengambil modulus dan menggunakan pertidaksamaan segitiga, maka diperoleh modulus W dikalikan dengan modulus W dikalikan dengan modulus Z pangkat N akan kurang dari sama dengan modulus A0 ditambah modulus A1 dikali modulus Z ditambah dengan modulus A2 dikali dengan modulus Z dikuadratkan, kemudian ditambah dengan titik-titik sampai ditambah dengan modulus AN min 1 dikalikan dengan modulus Z pangkat N min 1. Maka hasilnya
modulus W lebih kecil sama dengan modulus A0 per modulus Z pangkat N ditambah dengan modulus A1 per modulus Z pangkat N-1 ditambahkan dengan modulus A2 per modulus Z pangkat N-2 ditambahkan titik-titik sampai ditambahkan dengan modulus AN-1 per modulus Z. Selanjutnya untuk modulus Z lebih besar dari R yang cukup besar, setiap suku dalam jumlah di atas lebih kecil dari modulus AN per 2N sehingga diperoleh batas atasnya modulus W lebih kecil dari N dikalikan dengan modulus AN per 2N maka menjadi modulus AN per 2. Dari persamaan PZ sama dengan AN ditambah W dikalikan Z pangkat 2 tadi kita mendapatkan batas bawahnya juga yaitu modulus AN ditambah W lebih besar sama dengan modulus dari modulus AN dikurangi dengan modulus W lebih besar dari modulus AN per 2 sehingga PZ-nya modulus PZ-nya yaitu sama dengan modulus AN ditambah W dikalikan dengan modulus Z pangkat 2 lebih besar dari modulus AN per 2 dikalikan dengan modulus Z pangkat N. Karena modulus Z lebih besar dari R, maka modulus PZ lebih besar dari modulus AN per 2 dikalikan dengan R pangkat N. Sehingga terbukti bahwa 1 per modulus PZ itu lebih kecil dari 2 per modulus AN dikalikan dengan R pangkat N. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sekaligus menjadi materi terakhir pada video kali ini, yaitu mengenai kompleks konjugat. Boleh di next. Jadi di sini kita akan bahas mengenai konjugat kompleks. Gitu ya, di sini ada definisi di mana untuk sebarang bilangan kompleks x tambah y konjugat kompleks dinotasikan dengan z, dinotasikan dengan z bar ya, yang mana didefinisikan sebagai x sama z bar sama dengan x y kurang y. Nah, bilangan z bar ini direpresentasikan oleh titik x min y yang merupakan refleksi terhadap sumbu real dari titik x-y yang mempresentasikan z. Nah, di sini juga patut diperhatikan bahwa untuk konjugat z yang dikonjugat kembali, maka akan menghasilkan z itu sendiri, dan untuk absolut konjugat z akan menghasilkan absolut z untuk seluruh z. Dan ini ada ilustrasi ya, bagaimana uh, definisi dari konjugat ini dalam bilangan kompleks ya. Kalau misalkan bilangan kompleks yang awalnya ini adalah x plus i ya, tapi kalau di dalam konjugatnya adalah z bar sama dengan x negatif i ya. Yang berbeda hanyalah tandanya saja. Kalau yang bilangan bulat, yang bilangan kompleks biasa itu menggunakan positif, sementara konjugatnya menggunakan negatif. Jadi kalau kita lihat di dalam grafiknya di sini, berlawanan ya, berlawanan terhadap sumbu horizontalnya gitu. Sehingga di bagian Y-nya ini yang Z biasanya positif dan yang konjugat ini negatif. Boleh di next slide. Selanjutnya di sini konjugat ini bersifat distributif terhadap penambahan, pengurangan, kalian, dan pembagian. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai penambahan dulu ya. Yang mana konjugat dari Z1 tambah Z2 akan sama dengan konjugat Z1 ditambah dengan konjugat Z2. Misalkan kita memiliki Z1 ini adalah X1 tambah Y1, Z2 ini adalah X2 tambah Y2, maka berdasarkan definisi yang telah kita pahami dan kita pelajari ya mengenai penjumlahan bilangan kompleks, maka akan menghasilkan X1 tambah X2 ditambah Y dikali Y1 tambah Y2. Nah, apabila kita konjugatkan ya, kita konjugatkan X1 tambah X2 ditambah Y dikali Y1 tambah Y2 ini, maka eh, tanda positif pada operasi ini akan berubah menjadi negatif. Di sini akan berubah menjadi X1 tambah X2 dikurang I dikali Y1 tambah Y2. Nah, maka di sini akan kita jabarkan kembali dan kita pisah sehingga kita susun kembali menjadi bentuk kompleksnya, jadi menjadi X1 dikurang I kali Y1 ditambah X2 dikurang I kali Y2, maka hasilnya ini akan sama dengan Z1 konjugat tambah Z2 konjugat. Maka terbukti bahwa konjugat dari Z1 tambah Z2-nya akan sama dengan konjugat Z1 yang dijumlahkan dengan konjugat Z2-nya. Boleh di next. Dan ini ada contoh ya, misalkan kita ketahui bahwa Z1-nya adalah 3 plus 4I, dan Z2-nya sama dengan 2 min 5I, dengan penjumlahan yang sama. Kemudian kita konjugatkan, maka hasilnya adalah 5 plus I. Ya. Boleh di next. Nah, baik untuk selanjutnya adalah yang mana sebelumnya tadi pembukaan, sekarang ada pengulangan ya. Di sini kita langsung masuk ke pembuktiannya saja. Misalkan sama seperti sebelumnya diberikan Z1 dan Z2, maka akan dioperasikan operasi pengurangan atau operasi penjumlahan ya terhadap Z1 ditambah negatif Z2. Tapi di kondisi ini kita akan menggunakan Z1 dikurang Z2. Nah, di sini akan lihat ya bahwa hasilnya adalah X1 dikurang X2 ditambah I dikali Y1 dikurang Y2. Kemudian kita konjugatkan ya, kita konjugatkan, maka lambang positifnya ya, lambang positifnya akan berubah menjadi lambang negatif. Lambang positif ini akan berubah menjadi negatif ya, sehingga akan menjadi X1 dikurang Y1 kurang X2 min Y2, maka hasilnya akan sama dengan
Z1 yang dikonjugatkan kemudian akan dikurangi dengan eh, Z2 yang dikonjugatkan. Oke, boleh di next. Untuk contoh soalnya di sini angkanya beda ya. Cuma di sini ada 2 plus NI dan negatif 3 dikurang 9I. Maka di sini kita akan menggunakan definisi yang ini ya. Oke, dari sini kita pecah dulu ya. Kita konjugatkan masing-masing kedua bilangan kompleks ini. Kemudian kita operasikan sedemikian sehingga kita dapat hasilnya adalah 5 dikurang 15I. Oke, boleh di next. Baik, untuk selanjutnya di sini ada konjugat dalam perkalian. Nah, di sini ketika kita akan mengalikan Z1 dikali Z2 kemudian kita konjugatkan, maka hasilnya akan sama dengan kita mengalihkan Z1 yang kita konjugatkan, kemudian kita kali dengan Z2 yang dikonjugatkan. Oke, ya di sini misalkan kita punya Z1 dan Z2 sama seperti sebelumnya, maka di sini akan kita kalikan dengan definisi perkalian bilangan kompleks sebelumnya, yang mana akan menghasilkan X1 kali X2 ditambah X1 dikali IY2 ya, sini, ditambah IY1 kali X2 dikurang Y1 dikali Y2. Maka ya ini akan kita kelompokkan sedemikian hingga antara yang terdapat bilangan imajiner I-nya dan yang I-nya. Maka di sini akan kita peroleh hasilnya adalah X1 dikali X2 dikurangi 1 dikali Y2 ditambah I dikali X1 kali Y2 ditambah Y1 dikali X2. Nah, kemudian apabila kita konjugatkan yang ini, ya, kita konjugatkan, maka tanda positif di sini akan berubah menjadi negatif. Nah, sehingga ini akan kita tunjukkan ya, bahwa ketika kita mengalihkan Z1 dan Z2 kemudian kita konjugatkan, ini akan sama dengan kita mengalihkan Z1 yang kita konjugatkan terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan Z2 yang kita konjugatkan terlebih dahulu. Sini kita peroleh konjugatnya adalah X1 dikurang IY1 dan dikali X2 min IY2. Maka di sini hasilnya akan sama dengan X1 kali X2 dikurang X1 kali IY2 dikurang IY1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2. Kemudian kita kelompokkan kembali yang ada terdapat I-nya dan yang tidak ada dapat G-nya ya. Di sini harusnya ada min Y1 kali Y2-nya. Jadi X1 kali X2 dikurang Y1 dikali Y2. Dan di sini dikurang I dikali X1 kali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Maka kesimpulan yang dapat kita hasilkan adalah perkalian Z1 dan Z2 yang dihasilkan terlebih dahulu kemudian dikonjugatkan akan sama dengan Z1 yang dikonjugatkan terlebih dahulu kemudian dikali dengan Z2 yang dikonjugatkan terlebih dahulu. Boleh di next untuk contoh soalnya. Ketika kita punya Z1 2 plus 3I dan Z2 adalah 4 min I ya. Baik, di sini metode ini dengan cara mengkonjugatkan terlebih dahulu antara Z1 dan Z2-nya, kemudian akan dikalikan dengan operasi perkalian bilangan kompleks. Maka di sini akan menghasilkan 8 plus 2I ditambah negatif 12I ditambah negatif I kuadrat. Maka di sini kita proses dan menghasilkan 8 plus 8 ditambah negatif 10I ditambah 3 dan hasilnya adalah 11 dikurang 10I. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya, ada konjugat yang ada bagian pembagian. Ya, di sini terlihat ya bahwa konjugat dari Z1 dibagi Z2 akan sama dengan konjugat dari Z1 yang dibagi dengan konjugat dari Z2 yang mana terangannya adalah Z2 tidak sama dengan 0. Nah, silakan kita buktikan. Misalkan kita punya Z1 dan Z2 adalah bilangan yang
pada sebelumnya ya, sama ya, X1 dan Y1 dan X2 dan Y2. Maka dengan definisi perkalian pembagian bilangan kompleks sebelumnya, kita bisa mengalihkan pembagian ini dengan penyebutnya. Hanya saja tandanya berubah menjadi negatif ya. Jadi di sini X1 tambah Y1 per X2 tambah Y2 dikali X2 per Y2 per X2 I per kurang Y2. Kemudian nanti kita proses hasilnya, sini kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1 dikurang Y2 dikali X1 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Dan kemudian apabila kita konjugatkan ya hasilnya, maka akan diperoleh sebagai berikut. Dan karena di sini tidak ada elemen bilang imajinерnya, maka dia tidak berubah. Tapi kalau di sini ada batas seperti X plus IY ya. Makanya di sini yang tandanya positif, dia berubah menjadi negatif. Dan kemudian akan kita sebelumnya juga di sini ada kesalahan tulis ya, harusnya di sini. Ya, harusnya di sini tidak ada I-nya ya. Jadi X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Ya. Dan kemudian akan kita coba ya, dengan mengkonjugatkan Z1 dan Z2-nya terlebih dahulu. Kemudian akan kita bagi gitu ya. Maka di sini kita konjugatkan hasilnya adalah X1 min Y1 dan yang Z2 ini adalah X2 min Y2. Kemudian dengan proses yang sama maka kita akan menghasilkan hasil yang sama juga. Di sini ada X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 dikurang I dikali Y1 kali X2 min X1 dikali Y2 ya. Dan sini hasilnya sama ya dengan cara yang kita lakukan sebelumnya. Nah, karena hasilnya ini sama, maka ini terbukti ya untuk Z2 bukan 0. Boleh di next untuk contoh soalnya. Baik, untuk contoh soalnya di sini ada Z1 2 plus 6I dan Z2 adalah negatif 3 kurang 6I. Nah, di sini ada keterangan ya, bahwa I sama dengan akar min 1, maka I kuadrat sama dengan min 1. Gitu ya. Di sini kita akan melakukan hal yang sama ya, proses yang sama. Gitu ya. Dan terangkan di sini kita mengkonjugatkan terlebih dahulu. Maka dengan proses yang sama, kita di sini akan pecahannya akan dikalikan dengan penyebutnya. Ya, kemudian akan menghasilkan ini ya, 2 dikali negatif 3 ditambah 2 dikali negatif 9i ditambah 6 negatif 6i dikali negatif 3 tambah negatif 6i dikali negatif 9i per negatif 3 dikali negatif 3 ditambah negatif 3 dikali negatif 9i ditambah tambah 9i dikali negatif 3 ditambah 9i dikali negatif 9i. Kemudian kita proses hasilnya sehingga kita memperoleh hasil seperti ini. Karena ini adalah dua bilangan yang sama, bisa kita hapus ya. Antara negatif 18i dan 18i. Dan yang 27 ini juga sudah bisa kita gunakan, hasilnya akan 0 ya. Maka sini kita dapat hasilnya adalah negatif 6 ditambah 54i kuadrat per 9 ditambah negatif 81i kuadrat. Karena berdasarkan definisi kita tahu ya bahwa nilai dari i kuadratnya sama dengan min 1, maka kita substitusikan i kuadrat ini sebagai negatif 1. Sini. Maka akan kita peroleh nilainya adalah min 6 dikurang 54 ya, per 9 ditambah 81. Maka hasilnya adalah negatif 60 per 90, kita sederhanakan menjadi min 2 per 3. Boleh di next. Selanjutnya jumlah dari
Z dari bilangan kompleks dan bilangan kompleks konjugatnya akan menghasilkan bilangan real 2x, sementara selisihnya atau Z dikurang Z konjugatnya akan bernilai 2y. Nah, dengan demikian kita dapat menyatakan bagian real dan bagian imajiner sebagai fungsi berikutnya. Fungsi yang nomor 6 ini. Nah, jadi bagian real, saya bisa tulis real Z ini dapat kita definisikan sebagai Z tambah Z konjugat per 2, dan bagian imajinernya dapat kita definisikan sebagai Z dikurang Z konjugat per 2. Nah, dan juga di sini juga ada salah satu identitas penting ya, yang menghubungkan bilangan konjugat dengan modulusnya. Yaitu ketika kita mengkalikan bilangan kompleks Z dengan konjugatnya, maka akan menghasilkan absolut Z kuadratnya, di mana kedua ruas ini akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini akan memberikan sebuah metode untuk menghitung hasil bagi, ya. Hasil bagi dua bilangan kompleks antara Z1 per Z2. Nah, metode ini juga didasarkan pada perkalian ya, baik dari perkalian pembilang maupun penyebutnya, dari Z1 dengan Z2 dengan konjugatnya, ya, sehingga penyebutnya menjadi bilangan real. Bilangan real Z2 absolut Z2 kuadrat ya, sehingga perhitungannya menjadi lebih sederhana. Boleh di next. Baik, ini untuk pembuktian dari rumus 6 ya, definisi 6 dan definisi 7 yang telah kita bahas sebelumnya ya. Misalkan di sini untuk bukti yang ke-6 ya, kita punya Z, bilangan Z ini adalah X plus Y, maka konjugatnya adalah X dikurang Y. Maka ketika kita akan membuktikan untuk bagian realnya akan ketika dijumlahkan akan menghasilkan 2X ya. Maka di sini anggaplah Z tambah Z kuadrat ini sama dengan 2X gitu ya. Maka dengan kita bisa mengalikan yang kedua ruas dengan 1/2, maka akan menghasilkan Z tambah Z kuadrat sama dengan X gitu ya. Atau mungkin kita dapat langsung berdasarkan definisinya, karena kita sudah tahu bahwa Z tambah Z konjugat ini adalah 2X, kita bisa langsung substitusi ini menjadi 2X. Maka akan menghasilkan nilai X. Nah, sementara untuk yang imajinernya, karena kita tahu bahwa selisihnya adalah negatif 2i, maka dengan cara yang sama, sebenarnya kita bisa memperoleh hasil y-nya. Nah, untuk bukti yang 7, misalkan di sini kita punya Z ya, sama ya. Maka untuk Z dikali Z konjugatnya akan menghasilkan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, dengan modulusnya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ketika kita mempangkatkan absolut ya, atau akar eh, dipangkatkan 2 ya, maka pangkatnya ini akan hilang gitu ya. Maka di sini akan menghasilkan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka ketika kita perhatikan kembali, nilai dari Z dikali Z konjugat ini dengan nilai dari absolut Z kuadrat ini nilainya adalah sama. Maka identitas ini terbukti. Jadi next. Baik, kemudian di sini ada contoh satu ya. Min 1 ditambah 3i per 2 min i. Maka dengan cara yang sama, gitu ya, dengan kita mengkalikan penyebutnya, gitu ya, penyebut per penyebut, tapi hanya berbeda tandanya ya. Atau bisa juga kita mengkalikan konjugat dari ini ya, gitu. Oke, maka di sini akan menghasilkan negatif 5 plus 5i per absolut 2 min i pangkat 2. Maka hasilnya adalah min 5 plus 5i per 5 disederhanakan menjadi negatif 1 plus i. Nah, dengan kita mengetahui ya adanya identitas 7 ini, maka identitas 7 ini sangat berguna ya dalam memperoleh sifat-sifat konjugat gitu ya, dalam mengerjakan soal-soal yang bersangkutan dengan hal tersebut ya. Gitu.
Nah, eh, selanjutnya di sini kita dapat menyatakan juga bahwa Z1 dikali Z2 ini akan sama dengan konjugat dari S akan sama dengan maaf, absolut Z1 kali Z2 ini akan sama dengan absolut Z1 dan dikali absolut Z2. Dan untuk rumus yang kedua ini, 9 ini ketika yang di 8 itu kan perkaliannya, kalau yang 9 ini adalah pembagian. Oke. Jadi absolut Z1 per Z2 akan sama dengan absolut Z1 per absolut Z2 dengan keterangan Z2 bukan 0. Nah, yang mana nomor 8 ini dapat dibuktikan dengan cara ketika kita memiliki absolut Z1, Z2 yang mutlak 2, maka akan menghasilkan perkalian ya, perkalian antara Z1 dikali Z2 dengan Z1, Z2 yang dikonjugatkan. Maka di sini hasilnya adalah Z1 pun absolut Z1 pangkat 2 dikali absolut Z2 pangkat 2. Maka di sini akan menghasilkan absolut Z1 dikali absolut Z2, hasilnya akan dipangkatkan oleh 2. Dan mengingat bahwa modulus tidak pernah bernilai negatif, maka untuk yang nomor 9 dapat dilakukan dengan cara yang serupa. Boleh di next? Nah, mungkin di sini ada pembuktian untuk yang 9 tadi ya. Misalkan kita punya Z1 dan Z2, ya. Maka di sini kita akan melakukan pembagian antara Z1 dan Z2 dengan Z1 dikali Z2 konjugat dan per Z2 dikali Z2 konjugatnya. Nah, karena penyebutnya adalah Z2 kuadrat yang berdasarkan definisi sebelumnya, maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Z1 dikali Z2 kuadrat per absolut Z2 kuadrat. Dan kemudian kedua ruas absolutkan ya, diabsolutkan. Nah, karena modulus dari perkalian ini memenuhi rumus ini, jadi absolut Z1 dikali Z2 konjugat ini sama dengan absolut Z1 dikali absolut Z2 konjugat, dan karena absolut Z2 konjugat ini sama dengan absolut Z2, maka absolut dari Z1 per Z2 ini akan sama dengan Z1 absolut Z1 dikali absolut Z2 per absolut Z2 kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya menjadi absolut Z1 per absolut Z2. Maka untuk yang nomor 9 terbukti. Boleh di next. Dan berikut untuk contoh mengenai sifat 8 ya. Sifat 8 di sini menyatakan bahwa absolut Z kuadrat sama dengan absolut Z yang dikuadratkan. Dan absolut Z pangkat 3 akan sama dengan absolut Z jadi pangkat 3 kan. Oleh karena itu, jika Z adalah suatu titik dalam lingkaran yang berpusat di titik asal dengan jari-jari 2, sehingga absolut Z ini kurang dari 2, maka berdasarkan ketidaksamaan segitiga, akan diperoleh bahwa absolut dari Z pangkat 3 ditambah 3 kali Z pangkat 2 dikurang 2Z plus 1, ini akan kurang atau sama dengan absolut Z di pangkat 3 kan, ditambah 3 dikali absolut Z yang di pangkat 2 kan, kemudian ditambah 2 dikali absolut Z, tambah 1, maka akan kurang dari 25. Oke, the next. Baik, untuk pemaparan pada video kali ini sudah selesai. Dan berikutnya akan ada beberapa latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan sebagai latihan dan sebagai sarana untuk mencoba. Baik, di sini ada 6 soal. 6 soal berdasarkan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Baik, untuk buku referensinya boleh di teks. Di sini kita menggunakan Brown Churchill Complex Variable and Application versi edisi ke-8. Baik, sekian untuk video kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat manfaat dan dapat memudahkan teman-teman semua, khususnya dalam pembelajaran materi fungsi variabel kompleks ya.
Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ngerti ya guys.